Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan juga para pembicara yang luar biasa, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Sadaka Talks Forum. Baik, kita menuju kepada pembicara kita yang kedua. Ini saudara saya, ini sohib saya, Bang Arya Sandiyuda PhD. Assalamualaikum Bang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afwan, idola Masya saya. Allah. Iya, bisa aja. Gimana kabar Bang Arya? Baik Bang Afwan. Topinya nggak dipakai nih, kita punya kembaran topi kan yang kemarin ketemu di mana tuh? Ini pakai headset nih. Oh, pakai headset. Oh, pakai topi nggak cocok ya? Iya, mau pakai peci tadinya. Waduh, jangan dong, jadi nanti kelihatan tua. Gini aja nih, seger. Baik Bang Arya, mungkin saya perkenalkan sedikit ya Bang Arya kepada para teman-teman kita semua yang ikut dalam Zoom meeting kali ini ya. Eh, Nama beliau Arya Sandiyuda PhD. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia, kemudian S2 dan S3 di Universitas Istanbul ya, Iya, di Universitas Istanbul. Jadi langsung meneliti tentang dunia Islam di tempatnya langsung. Iya. siap. Dan pada sempat malam ini kita akan berdiskusi dengan beliau dalam tema membaca Hagia Sophia dalam konstelasi politik kawasan. Kita langsung saja, tidak berpanjang waktu, kami persilakan pada Dr. Arya Sandiyuda. Silakan. Baik, Bang Afwan, terima kasih. Pak Nur Khalik Ramdan juga semua pengelola Sodako, para pembicara yang terhormat dan luar biasa, Pak Rido, Pak Henry, juga Ibu Bapak, sahabat semua yang bergabung di Sodako Talks ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sebenarnya menyiapkan slide ya, tapi sebaiknya kita langsung verbal saja. Mudah-mudahan ini memudahkan untuk teman-teman dan ibu bapak semua. Jadi yang pertama, memang Hagia Sophia Diriliçi ini adalah diksi yang dipilih oleh Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan suasana atau cita rasa di momentum pengambilan kebijakan Hagia Sophia. Diriliçi itu kan artinya kebangkitan, resurrection, dan ini berarti Recep Tayyip Erdogan sedang ingin memberikan pesan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pengalih fungsian status sebuah bangunan seperti tadi Pak Henry sampaikan. Jadi kalau misalnya mau dieksplisitkan hanya pembukaan, sebenarnya bisa juga kan Hagia Sophia dan Aceh Lamase gitu, pembukaan. Dan di sini kita lihat memang secara aspek politik ataupun non politik, karena saya kekhususannya bukan di aspek lain ya, jadi saya fokus ke situ. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa maksud. Kalau secara politik itu sebenarnya pesan penaklukan juga ada dan memberikan dampak kepada politik domestik di Turki ya. Kalau kita lihat misalnya ada survei atau polling gitu yang dilakukan sesaat setelah kebijakan Hagia Sophia tersebut, itu ada Metropol Araştırma di Turki memberikan gambaran bagaimana pemilih setiap parpol di Turki atau pemilih ragam parpol di Turki memberikan sikapnya kepada kebijakan Hagia Sophia Diriliçi ini. Misalnya kita lihat pemilih di Turki yang berhaluan atau yang memiliki tendensi kecenderungan kepada pilihan JHP, Cumhuriyet Halk Partisi, atau partai oposisi berhaluan nasionalis sosialis yang di masa-masa sekarang itu dia sangat memberikan guncangan ya bagi politik domestik Turki, karena memenangkan 6 dari 10 kota terbesar di Turki. Itu 21%-nya itu setuju dengan kebijakan Recep Tayyip Erdogan terkait dengan Hagia Sophia. Nah, artinya tidak penuh sikap oposisi dari para pemilihnya. Lalu kemudian yang kedua ada misalnya MHP Milliyetçi Halk Partisi, partai berhaluan nasionalis, juga sama-sama mengklaim punya saham sah terhadap Kemal atau Kemalis, penerus Mustafa Kemal Atatürk. Kemal diambil dari Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik.
itu 40%-nya, 44% tepatnya, itu ada pemilih MHP yang dia setuju dengan kebijakan Hagia Sophia ini. Lalu Unik kemudian kita malah ya. bisa, ya ini kan menariknya. Jadi secara politik domestik, Bang Afwan tidak solid untuk kemudian mereka serta-merta karena posisinya berbeda dengan AKP, ada Leadback Ultima Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan yang jadi penguasa, lalu kemudian apapun kebijakannya langsung menentang, karena ternyata besar ceruknya di MHP itu 44%. Lalu kemudian ada di HDP itu Partai Pro-Kurdi, kita bisa sebut seperti itu ada sekitar 33%. Ada SP Islamis yang merupakan entitas lama Erdogan atau milik, ini ada yang share screen nih, siapa nih? Ya. Ada entitas lama Erdogan, mungkin kita bisa sebut juga sebagai entitas gurunya Erdogan, Necmettin Erbakan dulu. Itu juga 80% ceruk pemilihnya, padahal dalam pemilihan presiden kadang-kadang mereka lebih memilih calon selain Recep Tayyip Erdogan, terus kemudian sangat keras. Tapi dalam hal kebijakan Hagia Sophia ini, SP itu 80% memilih bersepakat dengan kebijakan Recep Tayyip Erdogan. Lalu kemudian ada I-Party ada sikapnya ada sekitar 30% ya, 30% juga setuju. Jadi singkat cerita, sebenarnya apa yang dipilih oleh Recep Tayyip Erdogan tentang kebangkitan Hagia Sophia atau kemudian pengalihfungsian Hagia Sophia ini sebenarnya memberikan dampak secara serius kepada politik domestik. Terlepas kemudian ada faktor historis, terus kemudian ada motivasi ideologi yang sudah lama dimiliki oleh pribadi Recep Tayyip Erdogan sebagai seorang duat atau seorang Islamis gitu. Tapi ini punya dampak domestik, dan ini sebenarnya yang menjelaskan kenapa kemudian para pemimpin parpol dari ragam partai-partai tersebut tidak ada satupun yang terlalu keras ya, menentang kebijakan Hagia Sophia ini. Dan ini sebenarnya satu hal yang juga menjadi relevan ketika kita tahu, tadi saya sempat sebut atau mention, JHP itu memenangkan 6 dari 10 kota terbesar ya. Ada Istanbul, ada Ankara, ada Antalya, ada Adana, ada Izmir, ada Mersin. Ya. Di luar 10 yang terbesar itu juga sebenarnya merupakan perkembangan yang agak menarik, karena bagi misalnya apalagi menangnya JHP di pemilihan kepala daerah di Istanbul, karena kan Istanbul adalah kotanya Erdogan, dan Istanbul juga kotanya kakek historis dari kalangan Islamis ya, Fatih Sultan Mehmet, yang juga menjadi simbol dari Hagia Sophia. Tapi ternyata memang Hagia Sophia bukan sekedar simbol Islamis, tapi Hagia Sophia sudah menjadi artefak yang memiliki magnet bagi tema-tema Turkisme juga. Jadi dia adalah pertemuan antara Turkisme dengan Islamisme. Kenapa Turkisme juga sangat kuat ya ikatannya, misalnya MHP kita lihat ada 40%, karena memang bangsa Turki itu bukan penduduk asli dari tanah tersebut. Dia hadir di sana untuk menaklukkan, dan sejarah penaklukan sebenarnya menjadi sejarah awal bangsa Turki di wilayah tersebut. Jadi Hagia Sophia itu sebenarnya punya historis yang juga secara alam bawah sadar itu tidak bisa digeser, meskipun 1924 kemudian ada sejak lahirnya Republik kemudian bergulir berbagai macam cara untuk mereinterpretasi sejarah Osmanlı, terus kemudian mereinterpretasi sejarah Hagia Sophia sendiri ya, misalnya di 1953 peringatan 500 tahun penaklukan Fatih Sultan Mehmet kepada Konstantinopel, itu ada ulasan oleh seorang sejarah ya, sejarawan yang berusaha memberikan suasana baru terhadap Islam di Turki, tapi ternyata memang secara alam bawah sadar tidak berhasil dicabut terkait dengan Hagia Sophia. Ya, saya sebut misalnya ada namanya di sini saya catat. Jadi di masa-masa awal itu memang upaya untuk mereinterpretasi kembali Islam Turki
Nah, misalnya ada sejarawan Ismail Hamidanishment, ya, yang juga pendiri atau yang mengelola majalah Atses, yang itu memberikan suasana baru kepada Islam di Turki. Tapi tetap Hagia Sophia tidak bisa dicerabut dari alam bawah sadar masyarakat Turki. Sehingga ketika kita lihat kebijakan Hagia Sophia dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan, ini betul-betul menjadi dalam pandangan saya ini menjadi hal yang efektif. Ini bisa jadi mesiu terakhir dari Recep Tayyip Erdogan untuk mempertahankan kemenangannya sampai 2023, kalau kemudian berkesempatan sampai dengan 2028, dan ini artinya sesuai dengan buyuk hedef atau tujuan besar dari AKP yang ingin sampai 2030 mencapai beberapa agenda-agenda strategis pembangunan dan keadilan. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan aspek lain? Sebenarnya ada makna apa kalau kemudian ini bisa berdampak serius kepada politik domestik? Sebenarnya kebijakan Hagia Sophia dan Edrilisi ini adalah sebuah cerita panjang dari perjuangan atau kontestasi antara kaum nasionalis Islamis dengan kalangan nasionalis Kemalis, ya, kita bisa sebut seperti itu. Bahwa kalangan nasionalis Islamis sejak tahun 1950, meskipun Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi museum di tahun 1934, tapi sejak tahun 1950 tepatnya, sejak dibukanya multipartai, lalu kemudian kalangan nasionalis demokratik, yaitu yang juga memberikan ruang bagi kalangan Islamis, kalangan keumatan, itu mulai memperjuangkan tema-tema keumatan Islamis. Itu sejak saat itulah kontestasi demikian hidupnya, ya, sampai dengan sekarang. Jadi ini bagian dari satu narasi tema besar yang terus dikonteskan antara dua kekuatan di Turki. Waktu itu 1950 ada Adnan Menderes mendirikan Partai Demokratik, lalu kemudian berakhir di tiang gantung, lalu kemudian ada pelanjutnya ada tokoh-tokoh lain seperti Turgut Özal memberikan reformasi di sektor militer, ya, tapi juga kemudian berakhir, terus berlanjut sampai dengan terakhir Necmettin Erbakan yang juga secara foreign policy, politik luar negeri, menggulirkan tema-tema yang sifatnya berhaluan Islam, misalnya dengan membentuk D8, 8 negara yang punya penduduk mayoritas Islam. Nah, itu juga berakhir, maka kita bisa lihat kita juga bisa mengerti kenapa Recep Tayyip Erdogan dan AKP baru sekarang menetapkan kebijakan sekontroversi ini. Jadi kita bisa lihat betapa Recep Tayyip Erdogan sebagai seorang politisi sangat berhasil atau sangat matang belajar dari pendahulu dan perjalanan kontestasi Islamis dan Kemalis ini. Juga terutama sekali secara langsung belajar dari pengalaman kudeta putih terhadap Necmettin Erbakan di tahun 1997. Ya, jadi sangat rapi, makanya kita lihat meskipun sudah menang 2002, 2009, tetap pendekatan-pendekatannya sangat halus. Baru kemudian kita lihat ada perubahan dari hal yang belum terlihat di tahun 2002-2010, yaitu mulai 2011 sampai dengan sekarang, yaitu hal yang lebih asertif, lebih tegas, ada unsur-unsur haluan Islamnya, dan itu yang kita lihat ternyata di ujung-ujung ini ada tentang kebijakan Hagia Sophia. Bang Afan mau ngomong sesuatu? Mungkin kalau boleh saya ada satu sedikit pertanyaan nih, Bang Arya, ya. Ini dalam konteks politik kawasan, ya, kita tahu bahwa proyek politik Islam itu kan cukup kencang terakhir kali ketika adanya Arab Spring, ya, tahun 2011 kalau saya tidak salah, ya. 2011 lah. Arab Spring mulai melanda di dunia Islam di Timur Tengah, dari Afrika Utara, sampai ke hampir menyentuh ke Iran gitu. Irak juga sudah tersapu oleh itu tadi Arab Spring sebut. Nah, tapi kemudian kan ini revolusi yang mati muda kalau bisa dikatakan begitu, ya, karena banyak sekali pemimpin-pemimpin Islam yang muncul, seperti, ya, paling menonjol tentu Dr. Mursi yang dijatuhkan oleh militer Mesir ketika itu. Nah, apakah Hagia Sophia ini menjadi sebuah simbol bangkitnya kembali sentimen politik Muslim atau politik Islam di kawasan Timur Tengah? Ya, jadi ini kan nyambung dengan yang tadi saya sebut, bahwa kalau kita bisa
pilah secara sangat sederhana keberlangsungan dan perubahan pola kepemimpinan AKP ada di Kaltim Partisi sekaligus juga yang berkelindan dengan Recep Tayyip Erdogan itu dibagi dua dari tahun 2002 sampai dengan 2010, 2011 sampai dengan sekarang. Dan kita dengar tadi dari Bang Afwan tentang Arab Spring itu kan terjadi di periode atau fase yang kedua ya, dari di saat memang AKP sendiri secara di dalam negeri sudah mulai menunjukkan tendensi atau haluan yang lebih tegas, lebih asertif terhadap tema-tema keislaman. Jadi ketika AKP sudah mulai mempertegas, lalu kemudian di kawasan sedang bergolak, saya kira itu ada relevansinya. Jadi ini sebenarnya bagian dari kelanjutan yang memang sebelum Arab Spring terjadi pun AKP sudah mulai. Tapi yang harus kita ingat perbedaan kemunculan aktor baru demokrasi di kawasan MENA gitu ya, kalau kita sebut tadi Bang Afan bilang Middle East and North Africa, Timur Tengah dan Afrika Utara, itu perbedaannya dengan AKP adalah AKP melakukan dulu pendekatan-pendekatan yang sifatnya pragmatis, terus kemudian liberal, ya dia memenuhi semua European civilization requirements, itu semua standar-standar demokrasi dipenuhi sampai 10 tahun, 1 dekade, termasuk dalam hal perdagangannya ditingkatkan besar-besaran. Ada keinginan untuk bergabung dengan Turki, ya ini mungkin semacam Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa. Jadi standar peradaban Eropa Barat itu sudah dipenuhi semua. Baru kemudian muncul beberapa kita bisa sebut sebagai pendekatan-pendekatan simbolik yang berhaluan Islam. Nah itulah yang menyebabkan kemudian kalau dalam pandangan kita itu yang menyebabkan nasib Turki dengan beberapa gerakan Islam di kawasan itu agak berbeda, ya makanya Turki dikaji di mana-mana sebagai satu contoh dengan istilah Turkish exceptionalism, pengecualian nasib Turki sebagai sebuah gerakan Islam. Nah, apakah kemudian ini ada kelanjutan atau ada hal yang sifatnya berusaha membangkitkan kembali suasana Arab Spring? Bisa jadi. Tapi dalam konteks, saya kira lebih tepat kalau dalam konteks tidak hanya glorifikasi semangatnya, tapi dalam konteks bagaimana kemampuan AKP mereinterpretasi setiap keinginannya untuk bangkit, dikdaya, dengan konteks-konteks sosial politik juga ekonomi yang ada di kawasan. Bahkan sampai dengan kita bisa lihat kemarin saya juga talk show live itu waktu Jumatan pertama kita bisa dengar bagaimana khutbahnya yang saya kira udah banyak diterjemahkan. Khutbahnya pun memberikan kesan bahwa Turki memang tidak main-main bahkan dalam hal khutbah di momen seheroik ini. Beliau memang di awal khutbahnya menyitir tentang pemimpin terbaik, prajurit terbaik sebagaimana di hadis adalah yang menaklukkan Konstantin. Tapi kemudian reinterpretasi dan kontekstualisasi terhadap kekiniannya sangat kuat. Di situ disinggung tentang teknologi, intelektual dipuji, terus anak-anak muda diajak bangkit. Kita bisa lihat bagaimana unsur-unsur teknologi, anak muda, seni, budaya itu dijadikan bagian dari semangat kebangkitan di masa sekarang. Jadi itu saya kira ada pesan tersendiri bagaimana Hagia Sophia dan Dirilici ini menjadi model kontinum ya, model ini loh yang kita harus lakukan. Salah satunya adalah berperan di masa sekarang. Jadi selain glorifikasi semangatnya, tapi juga ada pesan-pesan lain. Betul. Intinya what next seperti apa begitu ya pasca Hagia Sophia? Saya jawab what next-nya boleh? Oh, nanti dulu aja Bang. Nanti karena waktu sudah habis. Jazakallah khair Bang Arya Sandi Yuda PhD atas analisisnya yang luar biasa tentang Turki ya. Di satu sisi memang Erdogan ini bukan hanya berbicara dalam konteks Turki as a nation, tapi bagaimana juga ternyata apa yang dilakukannya juga bisa memberikan impact yang cukup signifikan dalam masa depan mungkin di kawasan dan juga dunia Islam secara luas insyaallah.
Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Afan Riyadi, mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.